Suara Han Qingqing menjadi semakin kecil. Kebencian dan keengganan di hatinya sepertinya telah kehilangan keterikatannya saat ini, hanya menyisakan kebingungan dan ketidakberdayaan. Dia tidak mengerti mengapa kakeknya begitu membela orang luar dan bahkan menghukum dirinya sendiri di depan umum. Ketika Lu Yun melihat ini, dia berdiri dan perlahan berjalan menuju Han Fengyuan, nadanya tenang, tapi dengan martabat yang tidak bisa diabaikan. Diakon Han, ada banyak liku-liku dalam apa yang terjadi hari ini, tetapi pada akhirnya itu adalah kesalahpahaman. Nona Qingqing masih muda dan energik, dan dia juga disalahpahami oleh penjahat. Saya harap Diakon Han akan mengajari Anda lebih banyak di masa depan. Sebagai untuk dendam antara aku dan Li Tian, itu masalah lain dan tidak ada hubungannya dengan Paviliun Duobao. Ketika Han Fengyuan mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan ekspresi yang rumit. Matanya menatap Lu Yun dengan sedikit rasa terima kasih. Dia mengetahui kesenjangan antara keluarga Han dan Lu Yun lebih baik dari siapapun. Meskipun tindakan hari ini tidak ada gunanya, itu juga demi keselamatan keluarga. Apa yang dikatakan teman kecil Lu Yun memang benar. Han pasti akan mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi hari ini dan memberiku penjelasan. Adapun Qingqing, aku akan mendisiplinkannya dengan ketat agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Han Fengyuan berbalik menghadap Han Qingqing dengan nada tegas. Kembalilah padaku, dan aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu setelah masalah ini selesai. Han Qingqing menggigit bibir bawahnya dengan air mata berlinang, tapi dia tidak berani mengajukan keberatan dan hanya bisa mengikuti anggota keluarga Han pergi diam-diam. Sebelum pergi, dia kembali menatap Lu Yun. Selain kebencian, ada juga jejak emosi kompleks yang tak terlukiskan di matanya. Saat keluarga Han dan yang lainnya pergi, suasana di Menara Chunfeng berangsur-angsur mereda, namun apa yang baru saja terjadi pasti meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Kekuatan Lu Yun dan sikap keluarga Han menjadi fokus diskusi pribadi. Chu Yunxuan berdiri di samping dan menyaksikan seluruh perkembangan kejadian tersebut, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan untuk memenangkan hati Lu Yun, dan bahkan menggunakan dorongan hati Han Qingqing untuk menciptakan peluang bagi dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa identitas Lu Yun jauh di luar imajinasinya, dan cara Han Fengyuan menangani masalah tersebut juga membuatnya menyadari bahwa rencana sebelumnya terlalu naif. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berpikir dalam hati. Sepertinya jika dia ingin mendapatkan api samadhi yang sejati, dia harus mencari cara lain. Pada saat yang sama, Lu Yun tidak boleh diremehkan di masa depan. Mungkin, dia bisa menjadi kekuatan yang langka. Han Fengyuan dan ketiga tetua memimpin Lu Yun dan Chu Yunxuan ke ruang perjamuan, ekspresi mereka meminta maaf dan agak berhati-hati. Dia secara pribadi menarik kursi untuk Lu Yun dan Chu Yunxuan dan berkata dengan sopan. Senior Lu, Tuan Muda kedua Chu, silakan duduk. Perjamuan hari ini, pertama, untuk meminta maaf, dan kedua, untuk berterima kasih kepada kalian berdua atas kemurahan hati Anda. Lu Yun tersenyum tipis dan duduk dengan tenang, seolah dia sudah terbiasa dengan pemandangan ini, dan berkata, Diakon Han terlalu rendah hati, dan beberapa hal sepele tidak layak untuk disebutkan, tetapi temperamen Nona Han masih perlu ditempa. Chu Yunxuan duduk di hadapan Lu Yun, matanya yang rumit menatap ke depan dan ke belakang pada Lu Yun, diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Tuan Yin, bajingan tua ini, hampir membalikkan perahuku di selokan. Untungnya, aku tidak mempercayai semuanya, kalau tidak aku pasti sudah berubah menjadi abu sekarang. Ada cibiran yang tak terlihat di bibirnya, tapi dia langsung pulih ketika Lu Yun menatapnya sambil tersenyum lembut. Di jamuan makan, hidangan disajikan satu demi satu, dan aromanya meresap, namun tidak ada yang terburu-buru menggerakkan sumpitnya, dan suasananya terasa agak halus. Chu Yunxuan tiba-tiba meletakkan sumpitnya dan berkata dengan serius, Saudara Lu, Yunxuan bias terhadap apa yang terjadi hari ini dan gagal membedakan mana yang benar dan yang salah. Itu benar-benar salah. Saya ingin meminta maaf kepada Saudara Lu. Lu Yun menyesap tehnya sambil tersenyum dan berkata dengan santai, Oh, apakah Tuan Muda kedua masih berakting? Dengan penampilannya yang lurus dan menakjubkan tadi, saya hampir mengira saya telah menjadi iblis yang keji. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa pelayan yang berdiri di dekatnya saling memandang, tidak berani menarik napas, dan suasana di ruang perjamuan tiba-tiba menjadi tegang. Chu Yunxuan terkekeh ringan, mengalihkan pandangannya sedikit, dan menatap Lu Yun, lupakan saja, jika kita terus bertindak, bukankah itu tidak menghormatimu, Saudara Lu? Meskipun aku, Chu Yunxuan, terkadang bisa bersikap bijaksana dalam diriku tindakanku, aku juga tahu bagaimana mengukur diriku sendiri. Setelah mengatakan itu, dia menatap Han Fengyuan dengan penuh arti. Han Fengyuan sangat cerdik sehingga dia segera mengerti dan menyerahkan tangannya. Senior Lu dan Tuan Muda kedua Chu memiliki masalah penting untuk didiskusikan. Semua orang harus mundur. Ketiga tetua itu saling memandang. Meskipun mereka bingung, mereka segera meninggalkan ruang perjamuan bersama para pelayan mereka, meninggalkan Han Fengyuan, Chu Yunxuan dan Lu Yun. Saat pintu perlahan tertutup, ekspresi Chu Yunxuan menjadi lebih serius. Saya harap kalian berdua bisa tutup mulut tentang masalah hari ini. Kami, keluarga Han, bersedia membayar harganya. Saya hanya ingin masalah ini tidak tersebar luas. Aura Chu Yunxuan tiba-tiba berubah, dan itu adalah aura Da Luo Jinxian awal. Lu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dia sudah mengetahui penyamaran Chu Yunxuan. Tapi ekspresi Han Fengyuan yang awalnya santai tiba-tiba menjadi tegang. Dia melompat dari kursinya, mata terbuka lebar, menatap Chu Yunxuan dengan tidak percaya, seolah-olah dia baru pertama kali bertemu dengan Tuan Muda kedua dari Istana Tuan Kota.
Cangkir teh di atas meja bergetar sedikit karena gerakannya, dan tehnya tumpah, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Tuan muda kedua, Anda, sudah berada di tahap awal Daluo Golden Immortal. Suara Han Fengyuan bergetar karena tidak percaya. Dia awalnya mengira bahwa Chu Yunxuan hanyalah seorang playboy di istana Tuan Kota, menikmati sepanjang waktu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa budidayanya begitu tersembunyi. Chu Yunxuan tersenyum lembut dan berdiri. Ujung pakaiannya berayun lembut tertiup angin. Ada energi abadi samar yang mengelilingi tubuhnya. Tekanan awal Daluo Jinxian secara tidak sengaja terungkap, membuat energi spiritual di sekitarnya tampak stagnan. Diakon Han, di permukaan aku sangat bohemian, hanya untuk bersembunyi dari orang lain. Nada suaranya menjadi rendah dan tulus. Dekat dengan senior Lu sebenarnya karena saya disihir oleh orang lain. Hall Master Yin, Master Pavilion Bulan Darah, memberitahu saya bahwa senior Lu memiliki harta berharga yang dapat membantu saya menerobos kemacetan dan meningkatkan kultivasi saya. Saya akui bahwa aku tergoda. Mendengar ini, Lu Yun mengangkat alisnya, dan sedikit rasa geli muncul di matanya, tapi dia tidak menyela, dan hanya mendengarkan dengan tenang. Chu Yunxuan berbalik dan menghadap Lu Yun, dengan ketulusan di matanya. Senior Lu, saya tidak punya niat buruk terhadap Anda. Hanya saja jalan menuju kultivasi itu sulit dan terlalu banyak godaan. Saya sempat bingung untuk sementara. Sekarang, saya bersedia mengakui semuanya, dan saya berharap senior bisa memaafkan saya. Petik 2. Senyuman tipis muncul di sudut bibir Lu Yun, dan dia berbicara perlahan, menarik, siapa yang menyihirmu? Itu adalah kepala Balai Minceng dari Balai Bulan Darah, Guru Balai Yin. Chu Yunxuan tersenyum pahit dan berkata perlahan. Han Fengyuan terkejut ketika mendengar ini. Tuan muda kedua dari Istana Tuan Kota sebenarnya melakukan kontak dengan Sui Yuetang tanpa sepengetahuan semua orang. Dia mengusap pelipisnya dan diam-diam menghela nafas. Aku benar-benar belajar banyak hal yang seharusnya tidak kuketahui hari ini. Ketika Chu Yunxuan melihat ini, dia tersenyum pahit, berjalan ke arah Han Fengyuan dan menepuk bahunya. Diakon Han, masalah ini sangat rumit. Saya harap Anda dapat merahasiakannya. Ketika Diakon Han mendengar apa yang dikatakan Chu Yunxuan, dia segera mengepalkan tinjunya dan membungkuk memberi hormat. Tuan muda kedua, jangan khawatir, saya tidak akan pernah menyebarkan masalah ini. Diakon Han merasakan hal yang sama seperti Ming Jing. Chu Shan, putra tertua istana penguasa kota, hanya berada di alam Tai, dan dia tidak muda sama sekali. Jika tuan muda kedua diberi kesempatan untuk mencapai alam abadi emas Daluo di usianya, maka kemungkinan besar penguasa kota berikutnya adalah tuan muda kedua. Ini adalah kemudahan bagi tuan muda kedua sekarang, dan juga merupakan kemudahan bagi orang lain di masa depan. Ketika Chu Yunxuan mendengar apa yang dikatakan Diakon Han, dia segera menghela nafas lega. Tidak ada alasan lain. Alam Daluo Jinxian ini adalah kartu truf yang dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Jika kakak tertuanya Chu San mengetahui alam aslinya, dia mungkin tidak bisa mentolerirnya dengan pikiran sempitnya. Sekarang kekuatan saya masih lemah dan tidak cukup kuat untuk bersaing dengan kakak laki-laki saya. Jika hal ini menyebar, akan merugikan saya tetapi tidak menguntungkan. Chu Yunxuan mengalihkan perhatiannya ke Lu Yun lagi. Lu Yun secara alami tahu apa maksud Chu Yunxuan, dan dia hanya berharap dia tidak menceritakan masalah ini. Saya tidak punya waktu untuk terlibat dalam urusan Ming Cheng. Saya akan pergi dalam 2 hari. Apa yang Anda lakukan tidak ada hubungannya dengan saya. Mendengar apa yang dikatakan Lu Yun, batu di hati Chu Yunxuan benar-benar jatuh ke tanah. Hal paling mendesak dalam pikiran Lu Yun saat ini adalah menggunakan susunan teleportasi untuk mencapai negara bagian Tongxian dan memasuki portal ke Tanah Abadi. Setelah mengungkapkan sikapnya, dia bertanya kepada Chu Yunxuan tentang Istana Tianxing. Ketika Diakon Han mendengar apa yang dikatakan Chu Yunxuan, dia segera mengepalkan tinjunya dan membungkuk memberi hormat. Tuan muda kedua, jangan khawatir, saya tidak akan pernah menyebarkan masalah ini. Diakon Han merasakan hal yang sama seperti Ming Jing. Chu Shan, putra tertua istana penguasa kota, hanya berada di alam Tai, dan dia tidak muda sama sekali. Jika tuan muda kedua diberi kesempatan untuk mencapai alam abadi emas Daluo di usianya, maka kemungkinan besar penguasa kota berikutnya adalah tuan muda kedua. Ini adalah kemudahan bagi tuan muda kedua sekarang, dan juga merupakan kemudahan bagi orang lain di masa depan. Ketika Chu Yunxuan mendengar apa yang dikatakan Diakon Han, dia segera menghela nafas lega. Tidak ada alasan lain. Alam Daluo Jinxian ini adalah kartu truf yang dia sembunyikan selama bertahun-tahun. Jika kakak tertuanya Chu San mengetahui alam aslinya, dia mungkin tidak bisa mentolerirnya dengan pikiran sempitnya. Sekarang kekuatan saya masih lemah dan tidak cukup kuat untuk bersaing dengan kakak laki-laki saya. Jika hal ini menyebar, akan merugikan saya tetapi tidak menguntungkan. Chu Yunxuan mengalihkan perhatiannya ke Lu Yun lagi. Lu Yun secara alami tahu apa maksud Chu Yunxuan, dan dia hanya berharap dia tidak menceritakan masalah ini. Saya tidak punya waktu untuk terlibat dalam urusan Ming Cheng. Saya akan pergi dalam 2 hari. Apa yang Anda lakukan tidak ada hubungannya dengan saya. Mendengar apa yang dikatakan Lu Yun, batu di hati Chu Yunxuan benar-benar jatuh ke tanah. Hal paling mendesak dalam pikiran Lu Yun saat ini adalah menggunakan susunan teleportasi untuk mencapai negara bagian Tongxian dan memasuki portal ke Tanah Abadi. Setelah mengungkapkan sikapnya, dia bertanya kepada Chu Yunxuan tentang Istana Tianxing. Lu Yun berdiri dan berjalan ke jendela, melihat melalui lapisan atap dan melihat awan samar di langit. Dia berbalik dan bertanya dengan lembut, Saudara Chu, saya ingin pergi ke negara bagian Tongxian, tetapi saya mendengar bahwa Istana Tianxing tidak dapat diakses oleh orang biasa. Apakah Anda punya cara?
Ketika Chu Yunxuan mendengar ini, dia memutar matanya, memasang senyum hangat di wajahnya, berjalan maju dengan cepat, menepuk dadanya. Saudara Lu, masalah ini ada di pundak saya. Istana Tianxing memang tidak sederhana, dan sulit bagi biksu biasa untuk masuk, tetapi selama Anda memiliki tulisan tangan penguasa kota, Anda tidak akan mendapat masalah. Saya akan pergi dan membantumu mendapatkannya. Lu Yun mengangguk sedikit, dengan sedikit rasa terima kasih yang tak terlihat di antara alisnya. Dalam hal ini, saudara Lao Chu ada di sini untukmu. Chu Yunxuan buru-buru melambaikan tangannya, dengan ekspresi tulus dan ketakutan di wajahnya. Oh, saudara Lu, apa yang kamu katakan salah? Itu hanya masalah sepele, tidak masalah. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani saudara Lu. Lu Yun terkekeh, dan ada sedikit kebebasan dalam tawa itu. Baiklah, kalau begitu aku tidak sopan. Ini hanya bantuan, aku akan mengingatnya. Chu Yunxuan melambaikan tangannya berulang kali, dan keringat mengucur di dahinya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Lu Yun adalah seorang yang sok bijak, dan bantuan ini terlalu berat baginya. Saudara Lu, kamu serius. Bantuan kecilku tidak sebanding dengan bantuanmu. Setelah mengatakan itu, Chu Yunxuan hendak pergi. Kalau begitu aku akan segera pergi dan kembali secepatnya. Oh, ngomong-ngomong, saudara Lu, kamu harus berhati-hati dengan Blood Moon Hall. Jika mereka mengincar seseorang, mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Terutama karena kamu memiliki api samadhi sejati, bagaimana Aula Bulan Darah bisa melepaskan harta karun sebesar itu? Pasti akan ada ahli yang datang untuk memperjuangkannya. Ketika Lu Yun mendengar ini, sudut mulutnya melengkung dingin, dan cahaya dingin melintas di matanya. Jangan khawatir, jika Sui Wetang benar-benar berani datang, aku akan memberitahu mereka apa artinya terbang ke dalam api. Ayo satu, bunuh satu, ayo dua, bunuh keduanya. Saat dia berbicara, aura Lu Yun terpancar samar-samar, membuat udara membeku. Chu Yunxuan tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya dan mengangguk dengan cepat. Tentu saja aku bisa mempercayai metode seniorku. Lalu aku akan segera melakukannya. Kamu bisa istirahat sebentar dan serahkan semuanya padaku. Setelah mengatakan itu, Chu Yunxuan pergi dengan tergesa-gesa, dan suara langkah kakinya perlahan menjadi jauh. Lu Yun melihat punggungnya menghilang, dan memejamkan mata untuk beristirahat. Aura di sekelilingnya berangsur-angsur menjadi lebih terkendali, seolah momentum dahsyat tadi tidak pernah ada. Setelah beberapa saat, ketika sosok Chu Yunxuan benar-benar menyatu dengan hiruk-pikuk di luar pintu, Lu Yun membuka matanya dalam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan cermin air muncul di depannya dari udara tipis. Itulah pemandangan di luar paviliun Duobao. Blood Moon Hall, sekarang kamu sudah di sini, jangan pergi begitu saja, bisik Lu Yun. Pada saat yang sama, di rumah Tuan Kota, Chu Yunxuan berjalan cepat melewati banyak halaman sampai di luar ruang kerja Tuan Kota. Dia berhenti, merapikan pakaiannya, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu dan masuk. Di ruang kerja, Tuan Kota Chu Tiange tenggelam dalam tulisannya. Ketika dia mendengar suara, dia mendongak dan melihat bahwa itu adalah Chu Yunxuan. Dia menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Yunxuan, jika kamu tidak berlatih dengan baik, apa kamu lakukan di sini? Chu Yunxuan buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan, berbisik, dan menceritakan segalanya tentang Lu Yun kepada ayahnya. Setelah mendengar ini, Chu Tiange mengerutkan kening, dan setelah terdiam lama, dia perlahan berbicara. Yunxuan, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Lu Yun adalah seorang yang sok bijak. Bisakah istana Tuan Kota kita benar-benar mampu membelinya? Chu Yunxuan menjawab dengan hormat, ayah, tentu saja saya tahu apa yang pantas. Tetapi mendapatkan persahabatan dengan seorang petapa juga sangat membantu istana Tuan Kota kita. Chu Tiange merenung sejenak, dan akhirnya mengangguk dan mengeluarkan sebuah naskah. Itu saja, silakan lakukan. Tapi ingat, berhati-hatilah dan jangan sampai kamu mendapat masalah. Ketika Chu Yunxuan menerima pesanan, hatinya berdebar. Senyuman muncul di wajahnya. Dia mengucapkan terima kasih berulang kali, menerima pesanan, lalu keluar dari ruang kerja dan langsung pergi ke paviliun Duobao. Di paviliun harta karun, Lu Yun berdiri di sudut yang tenang. Sebuah cermin sebening air tergantung di depannya. Pemandangan di cermin beredar dan terpaku di luar gerbang paviliun Duobao. Dua sosok mulai terlihat. Salah satunya adalah Suetu yang melakukan konfrontasi sengit dengan Lu Yun beberapa hari yang lalu. Yang lainnya mengenakan jubah hitam besar, wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang, dan dia hanya bisa dikenali secara samar-samar sebagai orang yang tinggi dan tenang, tidak marah dan kuat. Suetu tampak ragu-ragu. Dia merendahkan suaranya dan bertanya pada pria berjubah hitam di sampingnya. Tuan, apakah kita benar-benar ingin mengambil tindakan di kota Ming? Dan itu berada di tempat seperti paviliun Duobao. Jika Tuan Kota Chu bersatu dengan para tetua paviliun Duobao, kita mungkin tidak dapat melarikan diri. Nada suara Suetu penuh kekhawatiran, dan ada bekas kegelisahan di wajahnya yang kasar. Matanya tertuju pada Hall Master Yin, menunggu jawaban. Suara di dalam jubah hitam itu seperti gesekan kayu kering, serak dan pelan. Tidak masalah, Tuan Muda kedua telah berjanji untuk membantu kita. Selain itu, sebelum dia selesai berbicara, Hall Master Yin mengetukkan tongkat di tangannya, dan ujung tongkat itu berkedip-kedip dengan cahaya. Segera setelah itu, lingkaran rune kompleks muncul di udara, dengan cepat terjalin menjadi jaringan formasi besar, diam-diam menutupi formasi pelindung asli paviliun Duobao. Kedua lapisan formasi tersebut saling melengkapi, seolah-olah memberi paviliun Duobao mengenakan lapisan baju besi yang tak terlihat.
Tutup saja tempat ini. Kata-kata Hallmaster Yin singkat dan kuat, mengungkapkan keyakinan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah itu, dia melangkah maju dan melewati penghalang seperti membran dengan ringan. Gerakannya anggun namun megah, semudah berjalan di tiup angin. Setelah melihat ini, Suetu mengikutinya tanpa ragu-ragu, meskipun dia masih memiliki keraguan di hatinya. Sosoknya juga menghilang ke dalam penghalang transparan, hanya menyisakan sedikit riak. Tatapan Lu Yun melewati cermin air, menembus ruang seolah-olah nyata, dan terkunci pada sosok Suetu dan Hallmaster Yin. Dia tahu betul bahwa kekacauan hari ini semua disebabkan oleh api samadhi yang sebenarnya di dalam tubuhnya. Harta surga dan bumi seperti itu secara alami akan menarik banyak orang serakah yang siap mengambil tindakan. Pengingat Chu Yunxuan masih terngiang di telinganya. Ambisi Sui Yuetang sudah jelas, dan Lu Yun sudah membuat rencana di dalam hatinya. Saat Suetu dan Hallmaster Yin melangkah ke dalam penghalang, kedamaian di paviliun Duobao tiba-tiba terkoyak. Tiga lelaki tua gagah dengan pakaian indah sepertinya telah keluar dari kehampaan, dan langsung berdiri di depan pintu paviliun, mata mereka terbuka lebar karena marah, dan seluruh tubuh mereka memancarkan tekanan yang kuat. Orang tua terkemuka, dengan janggut dan rambut putih, memegang pengocok di tangannya, dan suaranya seperti bel yang keras, mengguncang udara di sekitarnya, beraninya kamu bertingkah liar di paviliun Duobao. Hallmaster Yin menghadapi tantangan yang tiba-tiba itu dengan tenang. Dia berbalik sedikit ke samping, jubah hitamnya mengembang, memperlihatkan separuh wajahnya yang tajam, dan seringai di sudut mulutnya. Murid, kali ini Anda adalah berkah tersembunyi. Tingkat kultivasi Anda telah mencapai tahap tengah Daluo Jinxian. Ketiga senior ini bisa menjadi batu asa Anda untuk dicoba. Saya di sini untuk melindungi formasi ini untuk Anda. Mendengar ini, mata Suetu bersinar dengan keganasan, dan senyuman haus darah muncul di wajahnya, seperti binatang buas yang hendak menerkam mangsanya. Tuan, jangan khawatir dan serahkan pada murid-muridmu. Tulang-tulang tua ini memungkinkan saya meregangkan otot-otot saya. Setelah mengatakan itu, darah melonjak ke seluruh tubuhnya, dan aura kekerasan datang dengan sangat deras. Ketika ketiga tetua melihat ini, jejak rasa jijik muncul di mata mereka, tetapi mereka juga waspada. Anak muda, kamu berani menyerang kami bertiga, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Karena itu, ketiganya melambaikan lengan baju mereka bersama-sama, dan dalam sekejap, tiga kekuatan hukum yang sangat berbeda terjalin di udara, membentuk bidang hukum yang indah. Tetua Agung membentuk segel dengan tangannya, dan angin kencang tiba-tiba naik, menggulung gelombang pasir kuning. Hukum angin berubah menjadi bila angin yang tajam, bersiul dan memotong ke arah Suetu. Tetua kedua tetap menginjakan kakinya di tanah, bumi berguncang, dan hukum bumi terkondensasi menjadi dinding batu yang tebal, mencoba menjebak Suetu di dalamnya. Tetua terakhir berdiri dengan pedang di belakang punggungnya. Dengan jentikan jarinya, cahaya keemasan menyala, dan hukum emas berubah menjadi badai logam yang tajam, menembus ruang dan menuju pembantaian berdarah. Namun, menghadapi serangan tiga arah ini, Suetu tidak hanya tidak mundur, tetapi malah menjadi lebih bersedia untuk bertarung. Dia tertawa keras, dan darah di tubuhnya mendidih, berubah menjadi perisai berwarna darah, yang menghalangi bila angin dan badai logam, dan dinding batu yang dibentuk oleh hukum bumi hancur oleh pukulannya, dan kerikil berserakan di mana-mana, pemandangannya sangat mengejutkan. Hanya dengan trik kecil ini, kamu masih ingin menghentikanku untuk membunuhku. Tubuh Suetu bergoyang, kecepatannya meningkat drastis, dan dia bergegas menuju lingkaran yang dikelilingi oleh tiga tetua. Tinjunya berlumuran darah, dan setiap ayunan disertai gelombang udara berwarna darah, yang tak terhentikan. Saat pertempuran sengit antara kedua belah pihak sedang berlangsung, sosok Lu Yun muncul dengan tenang di platform tinggi di paviliun Duobao. Dia berdiri dengan tangan di belakang tangannya dan menatap pertempuran di bawah dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia telah mengendalikan segalanya. Sosok Suetu tampak sangat malu di bawah serangan ketiga tetua. Setiap penghindaran yang dia lakukan disertai dengan suara robekan pakaian, dan bekas memar perlahan-lahan muncul di kulitnya, yang merupakan luka langsung akibat hukum. Meski begitu, dia tetap keras kepala menolak mengorbankan nasibnya sendiri. Beberapa orang tua, apa menurutmu mereka bisa menghajarku hingga jatuh seperti ini? Suetu tersentak dan mengeluarkan seteguk darah. Darah itu membentuk busur ganas di udara, dipenuhi dengan kengganan dan kemarahan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, persendiannya memutih karena pengerahan tenaga yang berlebihan, dan matanya menyala-nyala karena api balas dendam. Akhirnya, setelah sekali lagi melawan bila angin tetua agung, Suetu memunculkan senyuman kejam di bibirnya. Tubuh Suetu sepertinya dibungkus oleh kekuatan tak terlihat, udara di sekitarnya mulai menjadi lebih tebal, dan bau darah yang kuat dan memuakkan langsung memenuhi udara. Suetu akhirnya mengorbankan hukum kodratnya, hukum darah. Pengorbanan darah untuk dunia, warnai segala sesuatu dengan darahku. Suetu meraung, dan saat kata-katanya jatuh, udara di sekitarnya tampak berlumuran darah, dan bahkan partikel di udara pun diwarnai dengan warna merah tua. Darah muncul dari ketiadaan, seolah dipanggil, berubah menjadi rantai berwarna darah, mengelilinginya auranya melonjak, dan dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ketika ketiga tetua melihat ini, ekspresi mereka serius. Mereka sangat menyadari kengerian hukum darah, apalagi jika itu berasal dari tangan orang kuat seperti Suetu. Namun, pengalaman bertahun-tahun membuat mereka tenang dalam menghadapi bahaya. Kedua tetua Feng Tu bertukar pandang dan diam-diam menyesuaikan strategi mereka. Kakak ketiga, ayo pergi. Tetua pertama berteriak dengan suara yang dalam, dan kocokan lalat di tangannya berubah menjadi angin puyuh, yang terjalin dengan hukum bumi tetua kedua, membentuk jaring kedap udara yang langsung menuju pembantaian berdarah.
Reaksi Suetu sangat cepat, dan rantai berwarna darah itu muncul seperti ular berbisa, bertabrakan dengan hukum angin dan bumi, mengeluarkan suara gesekan yang keras. Setelah beberapa putaran, wajah Suetu dipenuhi dengan kegembiraan yang hampir gila. Dengan berkah hukum darah, dia benar-benar mulai menekan ketiga tetua itu. Orang-orang tua, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Suetu tertawa terbahak-bahak, dan setiap pukulan penuh dengan kehancuran. Rantai berwarna darah itu seperti makhluk hidup, dengan ceroboh mencoba mengikat ketiga tetua. Namun, saat pembantaian berdarah itu berhasil, kedua tetua Feng Tu tiba-tiba mengungkapkan sebuah kekurangan. Mereka sepertinya lelah menghadapinya, namun nyatanya mereka menyembunyikan sebuah rahasia. Seperti yang diharapkan, Suetu jatuh ke dalam perangkap. Dia melihat peluang dan mengendalikan rantai berwarna merah darah untuk tiba-tiba menariknya kembali, berharap untuk menangkapnya dalam satu gerakan. Pada saat ini, hukum angin tetua agung tiba-tiba menjadi ganas, membentuk tornado, membawa bilah angin tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan meletus bersamaan dengan tembok bumi raksasa tetua kedua, menyerang pembantaian darah dari kedua sisi. Jatuh ke dalam jebakan, pupil Suetu menyusut, dan dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tapi sudah terlambat. Bilah angin memotong rantai berdarah, dan dinding bumi menghantamnya. Kekuatan gabungan keduanya membuatnya mustahil untuk menghindarinya. Dia segera terluka parah, dan dia muntah darah dan terbang mundur. Batuk, batuk. Suetu berjuang untuk berdiri teguh, darah terus mengalir dari sudut mulutnya, namun kegilaan di matanya tidak melemah sama sekali. Tepat ketika ketiga tetua mengira mereka memiliki peluang untuk menang dan akan menyelesaikannya, sebuah suara samar terdengar di belakang mereka, seperti hantu, membuat orang bergidik. Para tetua ini sangat pandai dalam hal itu, tapi permainannya baru saja dimulai. Mereka bertiga tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat Hall Master Yin berdiri di belakang mereka tanpa menyadarinya. Jubah hitamnya berkibar, wajahnya masih tersembunyi di balik bayang-bayang, tapi matanya sedalam jurang. Hall Master Yin, apa maksudmu? Tetua Agung mengerutkan kening. Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat melonjak di Hall Master Yin, yang bahkan lebih buruk daripada Blood Tu. Hall Master Yin tidak langsung menjawab, tapi perlahan mengangkat tongkat di tangannya. Hall Master Yin mengulurkan sosoknya, seperti bintang paling gelap di langit malam, dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya, seolah-olah semua yang ada di depannya hanyalah mainan di telapak tangannya. Dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan tekanan yang tak terlukiskan mengembun di ujung jarinya. Kekuatan itu sepertinya datang dari bawah 9 Netherworld, dengan aura kematian yang berdebar-debar. Tiga tetua, mari kita lihat kekuatan sebenarnya. Segera setelah Hall Master Yin selesai berbicara, energi hitam berputar di sekelilingnya, seolah-olah seekor naga hitam sedang berputar-putar. Saat dia melambaikan tangannya, seluruh ruangan tampak terbagi menjadi dua, dan gelombang kejut yang tak tertahankan tiba-tiba meledak bersamanya sebagai gelombang kejut tengah. Hanya dengan pukulan ini, ketiga tetua itu seperti layang-layang dengan tali putus, terbalik oleh kekuatan tak kasat mata. Tubuh mereka seperti perahu yang ditelan ombak besar, dan mereka terlempar kembali dengan cepat hingga menabrak dinding paviliun dua bau pengebiriannya, menyebabkan awan debu beterbangan. Lelaki tua terkemuka, tetua agung dengan janggut dan rambut putih, berjuang untuk bangkit dari tanah. Wajahnya yang penuh lekukan dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu sebenarnya, mengambil langkah itu. Hall Master Yin tidak segera mengejarnya, tetapi berdiri di tempat, menundukkan kepalanya dan tertawa. Haha, benar, saya, Tuan Yin, telah setengah melangkah ke alam semi suci. Ada perbedaan besar antara tubuh fana Anda dan tubuh saya. Tawa bergema di setiap sudut paviliun Duobao. Mata Hall Master Yin bersinar dengan cahaya mencemooh, dan dia berjalan selangkah demi selangkah menuju tiga tetua yang masih sok. Kalian bertiga orang tua, menurutku hidupmu sudah berakhir, jadi kenapa aku tidak membantumu melanjutkan perjalananmu secepat mungkin? Kata-kata Hall Master Yin seperti pernyataan kematian. Dia mengangkat tangannya lagi. Kali ini, kumpulan energi hantu yang lebih padat berkumpul dan terbentuk, berubah menjadi naga hitam dari dunia bawah, mengaum dan bergegas menuju ketiga tetua. Aura menakutkan memenuhi udara dengan bau kematian. Tepat ketika roh jahat hendak menyentuh tubuh rapuh ketiga tetua dan melahapnya. Tiga lapisan tipis yang bersinar dengan cahaya merah tiba-tiba muncul, seperti prajurit dewa yang turun dari surga, melindungi mereka dengan kuat di dalamnya. Itulah api samadhi yang sebenarnya, yang murni yang dan sangat kuat. Kejahatan tidak dapat menyerang dan setan tidak dapat mendekat. Sosok Lu Yun muncul tidak jauh dari sana pada suatu saat, dia membentuk segel dengan tangannya dan menuangkan aliran kekuatan ke dalam perisai api pada ketiga tetua. Hall Master Yin, kamu memiliki lebih dari 3 lawan. Suara Lu Yun terdengar dingin, dan di bawah kendalinya, api sejati samadhi tampak hidup. Tidak hanya menahan roh jahat, tetapi juga membakar lidah api yang terbang kembali menuju aula Master Yin. Angin bertiup melalui reruntuhan paviliun Duobao, menimbulkan semburan debu halus, seolah-olah udara pun dengan gugup menunggu sesuatu. Hall Master Yin berdiri di tengah kekacauan, dengan senyuman dingin di bibirnya, dan mengeluarkan tawa aneh, jie jie jie. Suaranya seperti tangisan pelan burung hantu malam di malam yang gelap, yang membuat orang bergidik. Seperti yang diharapkan, nafas api sejati samadhi hanya dapat ditemukan pada satu orang. Lu Yun, itu pasti kamu. Mata Hall Master Yin menembus debu dan tertuju pada sosok yang tidak jauh dari situ. Ada kejutan sekaligus geli di matanya. Sulit sekali mencari sesuatu tanpa memakai sepatu besi. Tidak perlu usaha apapun untuk mendapatkannya. Lu Yun mengenakan kemeja hijau, berdiri tertiup angin, pakaiannya berayun lembut tertiup angin, tapi wajahnya tenang.
Dia tidak menanggapi dengan tergesa-gesa, hanya tersenyum dingin, seolah dia sudah menduga momen ini akan datang. Tuan Istana Yin, karena Anda telah mengenali saya, mengapa repot-repot bertanya lebih banyak? Hall Master Yin tidak peduli bagaimana Lu Yun mengetahui identitasnya. Bagaimanapun, di dunia kultivasi ini, berita selalu memiliki caranya sendiri untuk menyebar. Lu Yun, selama kamu menyerahkan api samadhi yang sejati, aku akan mengampuni nyawamu, bagaimana dengan itu? Ada nada mendominasi dalam nadanya yang tidak bisa ditolak, seolah kesepakatan ini sudah merupakan hadiah besar baginya. Lu Yun tersenyum menghina, dengan alis yang sulit diatur, bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Pada saat ini, konfrontasi antara keduanya seolah menghentikan waktu, dan suasana di sekitar mereka tampak menjadi serius. Lu Yun diam-diam menghitung dalam hatinya bahwa meskipun Hall Master Yin belum memasuki alam kuasa Sage sekarang, dia sangat terkesan dengan metode yang dapat mengaktifkan sebagian kekuatan Dao besar. Terutama ketika Hall Master Yin mengambil tindakan, serangan yang bercampur dengan kekuatan jiwa hantu membuatnya berspekulasi bahwa kekuatan hukum Hall Master Yin pasti terkait erat dengan jiwa. Sedangkan baginya, dilindungi oleh Samadhi True Fire, Hall Master Yin tidak dapat menyakitinya untuk sementara waktu. Jika kamu tidak makan roti panggang, kamu harus minum anggur sebagai hukumannya. Hall Master Yin melihat sikap tegas Lu Yun, dan tatapan tajam muncul di matanya. Dia tahu betul bahwa kejadian hari ini mungkin akan sulit diselesaikan. Hall Master Yin, bahkan jika kamu datang ke sini, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Nada suara Lu Yun tenang dengan sedikit provokasi. Mendengar ini, wajah Hall Master Yin menjadi lebih suram, dan senyuman di bibirnya menjadi lebih bengkok. Baiklah, kalau begitu aku akan mewujudkannya untukmu. Setelah mengatakan itu, tubuh Hall Master Yin bergoyang, dan seluruh tubuhnya tampak menyatu ke dalam kegelapan. Saat berikutnya, kekuatan jiwa yang agung disertai aura hantu datang dengan deras dan menuju ke arah Lu Yun. Dalam kekuatan itu, sepertinya ada jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya yang mengaum, dengan aura menghancurkan segalanya. Ketika Lu Yun melihat ini, bukan saja dia tidak takut, tetapi senyuman tipis muncul di bibirnya. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan api sejati samadhi keluar sebagai tanggapan, berubah menjadi lingkaran penghalang api merah, menutupi seluruh tubuhnya. Saat jiwa-jiwa yang kesal itu menyentuh api, mereka menghilang seperti es dan salju bertemu terik matahari. Bahkan nyala api pun ingin menghentikanku. Hall Master Yin Jieji tersenyum aneh, matanya bersinar dengan cahaya aneh di kegelapan, dan kekuatan jiwanya tiba-tiba meningkat, mencoba menembus perlindungan api sejati samadhi. Lu Yun mengandalkan perlindungan api sejati samadhi untuk menghindar secara fleksibel sambil dengan hati-hati merasakan setiap benturan kekuatan jiwa, mencoba menangkap misteri benih jalan raya. Gerakannya halus dan lancar, dan setiap penghindarannya tepat, seolah-olah dia menyatu dengan api dan mampu bergerak dengan mudah. Lu Yun, kamu sedang mencari kematian. Aula Master Yin menjadi semakin marah ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama. Mata Hall Master Yin bersinar terang di kabut hitam. Kabut hitam bercampur dengan kekuatan jiwa itu seperti tangan raksasa yang tak terlihat, perlahan melingkari Lu Yun. Terkandung dalam kabut hitam ini adalah teknik rahasia jiwa yang telah dia latih dengan keras selama bertahun-tahun. Teknik ini dapat merusak pikiran orang dan menarik jiwa orang. Namun pada saat ini, sepertinya teknik tersebut diblokir oleh penghalang tak kasat mata dan tidak dapat menyerang daratan awan sama sekali. Cek, apa yang terjadi? Alis Hall Master Yin diikat menjadi simpul, dan otot-otot di wajahnya tanpa sadar bergerak-gerak karena iritasi. Dia terus menelan. Mata seraka itu seolah menatap makanan terlezat di dunia. Baginya, pesona api sejati samadhi tidak kalah dengan harta surga dan bumi manapun, dan itu cukup membuatnya gila. Karena kamu tidak mau menyerahkannya secara sukarela, maka jangan salahkan aku karena kejam. Hall Master Yin mencibir, dengan sedikit nada dingin dalam suaranya, jika aku membunuhmu, dan kemudian memurnikan api samadhi yang sebenarnya dari tubuhmu, itu akan tetap sama. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat sekilas Suetu yang setengah mati di tanah, dan cahaya licik muncul di matanya. Dia membungkuk dan dengan lembut mengangkat Suetu dengan sikap yang hampir penuh kasih. Di tengah kabut hitam, luka Suetu perlahan pulih, tapi wajahnya menjadi pucat, seolah kekuatan hidupnya terkuras sedikit demi sedikit. Murid yang baik, inilah waktunya kamu membantu guru. Hall Master Yin berbisik pelan, seolah berbisik kepada seorang anak kecil yang akan tertidur. Kelopak mata Suetu sedikit bergetar, dan dalam kesadarannya yang kabur, dia sepertinya melihat cahaya yang kompleks dan tegas di mata tuannya, yang merupakan keserakahan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seiring dengan hembusan angin yang menyeramkan, kabut hitam di sekitar aula Master Yin menjadi lebih tebal. Dia menutup matanya dan memulai ritual aneh. Kabut hitam itu seperti ular piton rakus, membungkus tubuh Suetu dengan benang, dan aura Suetu secara bertahap melemah dalam prosesnya hingga menghilang. Ketika Hall Master Yin membuka matanya lagi, nafasnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan tekanan dari alam kuasi Sage melonjak seperti air pasang, membuat seluruh paviliun Duobao bergetar. Ada senyuman kejam di bibirnya, yang merupakan semacam kebebasan besar setelah melewati batas antara hidup dan mati. Sekarang, biarkan aku melihat betapa kuatnya api sejati samadhi yang dihasilkan oleh Dewa Emas kecilmu. Aula Master Yin bergoyang, seperti meteor paling gelap di langit malam, dan bergegas menuju Lu Yun dengan momentum yang merusak. Wajah Lu Yun tenang, dan api sejati samadhi melompat-lompat di sekelilingnya, seolah-olah dia merasakan krisis yang akan datang secara spiritual, dan nyala api menjadi lebih hebat. Dia tidak memilih untuk melarikan diri,
tetapi menghadapi kesulitan, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan elemen api berkumpul di sekelilingnya, membentuk tornado api, yang bertabrakan dengan kekuatan jiwa dalam kabut hitam. Bagus sekali, teriak Lu Yun, dan setiap kata seakan meledak dari lubuk hatinya, dipenuhi dengan kemauan dan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Konfrontasi antara api dan kabut hitam ibarat dua pasukan yang saling berhadapan. Setiap tabrakan disertai dengan distorsi ruang dan ledakan energi. Dengan berkah dari alam kuasi Sage, serangan Hall Master Yin menjadi semakin sengit. Setiap pukulan sepertinya membelah langit dan bumi. Namun, Lu Yun mengandalkan keajaiban Samadhi True Fire untuk menyelesaikan krisis berkali-kali. Samadhi True Fire memang kuat, tapi akan segera menjadi milikku. Apa menurutmu kamu bisa menghentikanku seperti ini? Ada sedikit kegilaan dalam tawa Hall Master Yin. Dia jelas terangsang dengan seluruh potensinya, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam setiap serangan. Di bawah naungan Samadhi True Fire, Lu Yun dengan terampil berjalan di tepi serangan sengit Hall Master Yin. Setiap penghindaran berbahaya membuat para penonton berkeringat. Namun, seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan menyadari bahwa perlindungan dan pertahanan pasif Samadhi True Fire saja tidak dapat bertahan lama. Dia harus mengambil inisiatif untuk menemukan cara untuk memecahkannya. Sudah cukup, bukan gayaku untuk hanya bertahan. Senyuman tipis muncul di sudut bibir Lu Yun, dan penghalang api sejati Samadhi telah dihilangkan. Elemen api berkumpul di udara dan berubah menjadi substansi pedang panjang, panas dan tajam. Hall Master Yin tertegun sejenak, lalu mencibir, tidak bisakah kamu akhirnya menanggungnya? Kalau begitu biarkan aku melihat kemampuan hukum kebakaranmu. Sebelum dia selesai berbicara, serangan Hall Master Yin menjadi lebih ganas. Kabut hitam bercampur dengan kekuatan jiwa dan energi hantu berubah menjadi hantu jahat ilusi. Lu Yun tidak mengelak, dan hukum api berubah menjadi pedang. Dengan sedikit lambaian, cahaya pedang yang menyala-nyala memotong bayangan, meninggalkan jejak merah menyala di udara, seperti burung phoenix melebarkan sayapnya, megah dan mematikan. Seranganmu hanya sejauh ini, Lu Yun berkata dengan ringan. Kemarahan melintas di mata Hall Master Yin, dan serangannya menjadi lebih ganas. Setiap pukulan membawa aura yang menghancurkan, mencoba mencari kesempatan untuk membunuh musuh dengan satu pukulan dalam serangan badai. Namun, sosok Lu Yun anggun dan dia menggunakan hukum api seperti lengan. Dia secara akurat memblokir serangan Hall Master Yin setiap saat. Setelah puluhan putaran, Lu Yun tidak memiliki satu luka pun di tubuhnya, bahkan pakaiannya tidak setengah rusak. Kamu, sebenarnya menggodaku. Aula Master Yin tertawa dengan marah. Dia menyadari bahwa dia sedang dipimpin oleh Lu Yun. Mata Lu Yun bersinar dengan sedikit kelicikan. Oh, terus kenapa? Setelah mengatakan ini, momentum Lu Yun tiba-tiba meningkat, dan tekanan dari alam kuasi Sage seperti naga raksasa yang muncul dari kepompongnya, menyapu setiap inci paviliun Duobao, membuat kedua tetua Feng dan Tu yang hadir merasa tercekik. Kamu sebenarnya adalah seorang petapa. Kamu bersembunyi begitu dalam. Wajah Hall Master Yin menjadi pucat saat dia mengumpat dengan marah, sepertinya kamu diundang secara khusus oleh penguasa kota untuk menangani Blood Moon Hall kami. Siapa kamu, jenius sekte ini? Lu Yun tidak menjawab secara langsung, dia melangkah pelan dan langsung memperpendek jarak antara dia dan Hall Master Yin. Cahaya pedang hukum api berubah menjadi hujan api di seluruh langit, dengan suara menembus udara, membakar udara di sekitarnya. Apakah penting kamu berasal dari sekte mana? Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa kekuatan adalah bukti terbaik. Kata-kata Lu Yun dipenuhi dengan keyakinan yang tidak diragukan lagi. Cahaya pedang hukum api di tangannya menarik lintasan terang di udara, berbenturan dengan kekuatan jiwa Hall Master Yin. Setiap tabrakan menyebabkan ruang bergetar, dan api menyala dan dekabut hitam terjalin dan menerangi seluruh paviliun Duobao. Saat pertempuran meningkat, pemahaman Lu Yun tentang benih jalan agung menjadi lebih mendalam, setiap serangan menjadi lebih tepat, dan dia dapat mengendalikan kekuatannya dengan mudah. Dia tidak lagi hanya melawan, tetapi mulai secara aktif mencari kelemahan dalam serangan Hall Master Yin, dan menggunakan metodenya sendiri untuk membalas. Apakah kamu tidak ingin tahu siapa aku? Jika aku mengalahkanmu, aku akan memberitahumu. Ada sedikit provokasi dalam kata-kata Lu Yun. Dia sepertinya menikmati pertempuran itu. Setiap konfrontasi membuatnya semakin bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Saat pertempuran berlanjut, Hall Master Yin mulai tampak sedikit tidak berdaya. Meskipun serangannya masih sengit, itu sedikit lelah dibandingkan sebelumnya. Lu Yun, sebaliknya, tampak menjadi lebih berani saat dia bertarung, dan menjadi semakin mahir dalam penggunaan hukum api. Setiap ayunan akurat dan hampir tidak ada tenaga ekstra yang terbuang. Tidak mungkin. Saya seorang yang sok bijak, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin. Kata-kata Hall Master Yin mengungkapkan ketidakpercayaan dan kepanikan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, segalanya mungkin. Lu Yun menjawab dengan tenang, sosoknya berkobar-kobar, seperti dewa api yang datang ke dunia. Dengan pukulan terakhir, hukum api Lu Yun mengembun menjadi bola api yang terang, langsung mengenai jantung Hall Master Yin. Pada saat itu, udara seolah membeku dan waktu berhenti.